Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widya Almaida, nomor peserta PPG 20169948771 dengan nomor induk mahasiswa 2214924. Program studi agribisnis pengolahan hasil pertanian LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Pada hari ini, Selasa 13 Desember tahun 2022, siap melaksanakan uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Alangkah baiknya hari ini sebelum kita mulai pembelajaran bisa dipimpin berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas Mas Latif silakan dipimpin berdoa. Sebelum pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Silakan. Berdoa selesai. Terima kasih untuk Mas Latif. Sekarang saya absen terlebih dahulu. Bagas Aditya, Diva Serina, Diva Lintang, Febria. Terima kasih. Sebelum kita masuk ke dalam materi ya, hari ini materi atau pembelajaran kita yaitu di mata pelajaran produksi, pengolahan, komoditas perkebunan dan herbal. Sebelum kita mulai masuk ke materi ya, ini ada sedikit kata-kata untuk hari ini, yaitu bisa dibacakan Mas Bagas. Jangan menjadi manusia yang hanya rendahan, tapi dengan demikian berhati. Jadilah manusia yang berdiri tegak melawan kelemahan dengan kemalasan, dengan cucuran keringat tanpa menyerah. Ya. Jadi intinya kita itu jadi manusia ya, harus mempunyai impian, tapi harus tetap punya apa? Impian tapi harus bekerja keras, tidak boleh bermalas-malasan, gitu ya intinya hari ini. Baik, kita masuk ke dalam materi ya. Ke dalam materi yaitu tadi perkebunan, pengolahan produksi, pengolahan komoditas perkebunan dan herbal. Terutama nanti kita akan di produksi pengolahan kopi. Nah, jenisnya ada Arabica dan juga Robusta. Ada yang tahu bentuknya kopi? Biji kopi? Tahu. Ada yang bulat, ada yang lonjong gitu ya. Kalau pohonnya ada yang tahu? Ada. Di sini di rumahnya ada yang punya, orang tuanya punya lahan yang ditanami dengan kopi? Ada siapa? Ya, ada beberapa dari temannya kalian mungkin yang sudah punya, orang tuanya ya di lahannya punya tanaman kopi, jadi itu bisa dimanfaatkan. Dalam pembelajaran ini ya, itu terdapat beberapa penilaian yang akan Bu Widya lakukan. Yang pertama ada dari sikap, bagaimana sikapnya kalian di kelas, kemudian juga ada sikap di keterampilan. Kemudian yang kedua ada pengetahuan, nanti pengetahuan mulai dari pretest, posttest, kemudian ada ulangan harian, dan juga keterampilan yang terutama adalah keterampilan nanti kalian melakukan kegiatan praktek. Sebelum kita masuk ke materi, Bu Widya akan melakukan kegiatan pretest ya. Silahkan HP-nya dibuka semua. Sudah saya kirimkan, silahkan dibuka di HP-nya masing-masing.
Baik ya, semuanya sudah mengerjakan. Saya akhiri untuk kegiatan pretestnya. Sudah semua ya? Baik, kita sekarang masuk ke dalam materi. Kopi itu memang banyak dibudidayakan di Indonesia. Terutama ada 2 jenis yang banyak di Indonesia ya, yaitu Arabica dan Robusta. Ini diagram alir dari pengolahan kopi. Di sini ada 2 jenis pengolahan kopi ya, yaitu primer dan sekunder. Tingkatan kematangan ya, itu ada light roast, medium roast, sama dark roast. Nanti yang akan kita lakukan adalah di dark roast. Nah, sekarang kita akan melihat proses dari pengolahan kopi ya. Kita lihat dulu secara manual. Saya akan coba roasting kopi, tapi dengan cara manual. Nah, itu tadi video tentang pengolahan kopi dengan menggunakan media tanah liat ya. Sekarang kita lihat untuk yang menggunakan wajan besi. Baik ya, itu tadi adalah hasil 3 video yang dari pengolahan kopi, mulai dari wajan menggunakan besi, wajan menggunakan tanah liat, dan juga menggunakan mesin roasting. Selanjutnya, Bu Widya akan bagi menjadi 3 kelompok ya. Nanti silahkan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Kita akan mulai nanti membuat sebuah proyek ya. Sekarang kita bagi dulu. Kelompok 1 yaitu Bagas Aditya, Diva Serina, Ilham, sama Sally. Kemudian kelompok 2 ada Diva Lintang, Latif. Kelompok 1, kelompok 2, sama kelompok 3. Silakan kalian kerjakan dan berdiskusi dengan kelompoknya, yaitu mengenai yang pertama ada jenis dan karakteristik dari kopi. Kemudian selanjutnya di sini ya, kalian membuat atau menjelaskan tentang proses pengolahan kopi yang tadi ada sekunder dan primer. Sekarang saya minta untuk kelompok 1 untuk melakukan kegiatan presentasi, kemudian dilanjutkan dengan kelompok 3. Pengolahan kopi terdiri dari 2 jenis pengolahan, yaitu pengolahan primer dan juga pengolahan sekunder. Pengolahan sekunder adalah proses pengolahan dari kopi beras sampai menjadi kopi bubuk dan siap untuk dikonsumsi. Baik ya, itu tadi hasil presentasi dari kelompok 1 dan kelompok 2, yaitu menjelaskan tentang jenis dan karakteristik kopi, kemudian proses pengolahan kopi dari sekunder dan primer, dan juga alat-alat yang digunakan dalam proses produksi pengolahan kopi. Selanjutnya, kita akan melakukan kegiatan praktikum, yaitu kita harus merancang proyeknya ya. Yang terlebih dahulu yaitu sudah kita bagi menjadi 3 kelompok ya. Yang untuk kelompok pertama itu nanti menggunakan mesin roasting ya, mesin roasting. Untuk yang kelompok kedua yaitu menggunakan wajan dari besi. Untuk yang kelompok ketiga yaitu menggunakan wajan dari tanah liat. Jadi sekarang silahkan kalian merancang kegiatan proyeknya kalian terlebih dahulu.
Sudah selesai ya untuk mengerjakan diagram alirnya. Silakan sekarang presentasi per kelompok satu saja dari tempat duduknya masing-masing. Untuk kelompok 1 silakan. Ini saya mewakili kelompok 1 akan mempresentasikan diagram alir pengolahan kopi menggunakan mesin roasting. Yang pertama ada biji kopi, selanjutnya disortasi, selanjutnya ada penimbangan pertama, selanjutnya ada pemasakan dengan mesin roasting. Baik ya, selanjutnya dari kelompok 2, silahkan. Sortasi ini memilih kopi yang rusak dan ukuran yang terlalu kecil. Penimbangan pertama, penimbangan kopi yang sudah disortasi dengan berat 500 gram. Baik, selanjutnya kelompok terakhir yaitu kelompok 3, silakan. Adapun alat yang digunakan yaitu timbangan, baskom, wajan dari tanah liat, solet, blender, saringan, sendok, dan standing pouch. Baik, itu tadi sudah dipresentasikan ya dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, yaitu tadi prosesnya hampir sama semuanya ya. Ada pertama adalah sortasi, kemudian penimbangan, kemudian proses penyangkraian, baik menggunakan mesin roasting, wajan besi maupun wajan tanah liat, kemudian proses pendinginan, penimbangan kembali, kemudian penggilingan, dan juga proses pengemasan. Dan di situ juga ada pada proses pengemasan ada menjadi 2 ya, yaitu ada yang bubuk dan juga biji. Baik, sekarang untuk kegiatan praktikumnya ya, untuk kegiatan praktikum setelah ini kita siapkan semuanya ya. Setelah ini kita langsung melakukan kegiatan proyek yang kita kerjakan ini, yaitu dengan 3 perlakuan dengan 1 jenis produk kopi, yaitu pengolahan kopi, roasting kopi gitu ya. Setelah ini silahkan disiapkan semuanya, mulai dari alat, kemudian bahan, dan juga APD. Masuk ke sesi akhir, mungkin Bu Wijaya bisa mau memberikan post test terlebih dahulu sebelum kita akhiri. Baik. Untuk link untuk post test sudah saya kirimkan di WA group ya. Silahkan dilihat kemudian dikerjakan. Baik, sudah mengerjakan semuanya ya, bisa diakhiri. Dari hasil pembelajaran hari ini, apa yang bisa kalian dapatkan? Yang pertama, dari Mbak Nova dulu terlebih dahulu. Ada 2 jenis kopi, yaitu Arabica dan Robusta. Terus kemudian Mbak Diva? Proses pengolahan kopi menggunakan beberapa jenis alat, yaitu mulai dari mesin roasting, kemudian ada wajan dari besi dan juga dari tanah liat. Kemudian Mbak Rani, apa lagi? Ya, karakteristik kopi. Contohnya tadi apa? Kalau Robusta, yaitu memiliki rasa yang hampir mirip seperti coklat. Ya, itu tadi. Kalau untuk alat-alatnya, tadi apa aja? Alat, Mbak Diva? Wajan, Ya. menggunakan wajan yang Ya. wajan, terus Baskom, saringan, saringan, standing pouch itu untuk ya. Baik ya. Jadi gini, kita belajar hari ini yaitu mengenai pengolahan kopi. Yang pertama kita harus mengetahui dulu dari jenis dan karakteristik kopi. Yang pertama tadi jenisnya ada 2 yang kita tahu ya.
yang paling banyak dikonsumsi yaitu jenis Arabica dan Robusta, yaitu dengan memiliki ciri-ciri masing-masing atau karakteristik masing-masing ya. Kemudian dari jenis pengolahan kopi yaitu ada dua, tadi ada jenis primer dan sekunder. Kemudian dari alat-alat yang digunakan tadi ya ada mesin roasting, kemudian ada wajan besi, kemudian ada juga tadi pulper, huler itu ya yang kalian kerjakan semuanya. Setelah ini kita akan melakukan kegiatan praktikum yaitu pengolahan kopi menggunakan mesin roasting, wajan besi dan juga wajan tanah liat. Mungkin itu saja pelajaran hari ini ya. Bisa kita akhiri. Sebelum kita melakukan kegiatan praktikum, silakan bisa dipimpin berdoa untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada pagi ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Silakan. Berdoa selesai. Terima kasih untuk hari ini. Silahkan untuk siap-siap kembali kita melakukan kegiatan praktikum di lab. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melakukan kegiatan praktikum ya. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya silakan dipimpin berdoa terlebih dahulu. Sebelum mulai praktikum, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Silakan. Berdoa selesai. Terima kasih untuk Mas Latif. Saya absen terlebih dahulu ya. Bagas Aditya, Diva Serina, Diva Lintang, Febria Maharani, Ilham, Latif, Nova, Pungki, Rani, Sela, Seli, sama Vegi. Ya. Semuanya hadir, per kelompok semuanya sudah hadir ya. Hari ini kita melakukan praktikum pengolahan kopi ya, atau mungkin roasting kopi, yaitu dengan menggunakan 3 jenis alat yang berbeda. Ada menggunakan mesin roasting kelompok 1, kemudian kelompok 2 menggunakan wajan besi, kemudian yang kelompok 3 menggunakan wajan tanah liat gitu ya. Jadi untuk praktikum kali ini nanti ada beberapa penilaian ya yang akan dilakukan, yaitu nanti ada persiapan. Persiapan ini terdiri dari higieni pribadi atau GMP, kemudian standar kesehatan pribadi, pemilihan dan penanganan bahan untuk pengolahan kopi, sortasi dan sanitasi. Kemudian ada pelaksanaan. Pelaksanaan ini nanti ada GMP juga pada saat kegiatan pengerjaan proyek, kemudian melakukan pekerjaan dengan aman, mengendalikan proses pengolahan kopi, penggilingan kopi, dan melakukan kegiatan pengemasan. Baru nanti yang terakhir ada dari hasilnya ya, hasil dari produk roasting yang berbentuk biji, kemudian produk kopinya, kopi bubuknya, sama pengemasan ya. Jadi itu nanti yang akan kita atau Bu Widya nilai ya dari kegiatan hari ini. Baik, sekarang silahkan untuk setiap kelompok mengerjakan prakteknya masing-masing sesuai dengan tugasnya masing-masing. Bisa dipersilahkan untuk silakan mulai mengerjakan.
Terus nyala. Iya, Mak. Ini pengemasan disiapkan aja. Gak dimatikan? Dulu, wah. Ya sini. Ya enggak, masih lama. Dibawa sana. Yes. Kok ada merah-merahnya? Gak apa-apa. Ditimbang dulu ya. Jadinya berapa? Tadi berapa, sekarang berapa? Yang biji kopinya Berapa gram? Separuh-separuh. berarti 185.
Baik, hari ini kita telah melakukan kegiatan praktikum pengolahan kopi, yaitu roasting kopi ya, menggunakan 3 alat. Ada mesin roasting, ada wajan besi, dan juga wajan tanah liat, gitu ya. Untuk hasilnya, kalau dari biji ya, ini kelompok 1, kelompok 2, dan saya minta kelompok 3. Nah, ini hasilnya dari kelompok 1, ini untuk kelompok 2, dan ini untuk kelompok 3. Kalau dilihat ini ya, dari hasilnya, semuanya tingkat kematangannya adalah dark. Ya, kalau ini sebenarnya ini bagus ya, tapi belum, masih kurang sedikit dua-duanya. Kalau yang ini sebenarnya bukan, ini karena pakai tanah liat ya, jadi nanti hasilnya akan berbeda. Kalau kita pakai yang wajan sama roasting tadi, itu tidak akan membekas di tangan. Tapi kalau yang untuk kelompok 3, ini ada bekasnya di tangan, agak hitam. Tapi kalau bijinya ini digosok gini ya, dibersihkan, itu warnanya hampir sama seperti kelompok 1 dan kelompok 2. Ini sekarang silahkan untuk kelompok 1 terlebih dahulu mempresentasikan hasil dari hasil roasting kopinya. Silahkan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopinya kita mempunyai 2 jenis, yang pertama berbentuk biji, yang kedua berbentuk bubuk. Untuk ukurannya yang satu 50 gram, yang satu lagi juga 50 gram. Untuk selanjutnya bisa untuk kelompok 2, silakan untuk maju dan mempresentasikan hasilnya. Di sini tadi kita waktu sortasi ada yang kecil, ada yang besar, jadi ini matanya tidak merata. Lalu ini hasilnya tidak seperti yang di roasting, agak kecoklatan. Untuk selanjutnya dari kelompok 3 silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Tahapan-tahapan yang dilakukan yaitu yang pertama kali penimbangan, lalu disortasi, kemudian penimbangan kembali. Selanjutnya dilakukan penyangraian sampai tingkat kematangan dark. Kemudian dilakukan pendinginan, setelah itu penggilingan atau penghalusan. Setelah itu dilakukan penyaringan, dan yang terakhir dilakukan pengemasan. Itu tadi hasil dari presentasinya dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 gitu ya. Jadi dilihat dari hasil presentasinya terdapat beberapa perbedaan, mulai dari tingkat kematangan, terus kemudian sama warna dari tingkat kematangan itu tadi ya. Terus kemudian sama hasilnya juga kurang merata, ada yang kurang merata. Terus kemudian dari warna yang setelah dihaluskan juga terdapat perbedaan warna. Itu ya. Jadi di sini ada beberapa kekurangan dan juga kelebihan dari penggunaan alat roasting, wajan besi dan juga wajan tanah liat. Baik, karena kegiatan praktikum kita sudah selesai, Bu Widya mau tahu apa yang bisa kalian ambil dari kegiatan praktikum ini tadi. Yang pertama, apa? Mbak Diva? Ya, kita mengetahui alat-alat yang digunakan untuk mengolah kopi. Sebutkan ada apa saja? Ada wajan tanah liat, Wajan tanah liat, kemudian wajan besi, ada mesin roasting, ada mesin roasting, kemudian ada lagi? Ada lagi? Ya, kita bisa mengetahui dari tingkat kematangan dari hasil sangrai kopi gitu ya. Mulai dari sangrai mesin roasting, wajan besi dan juga wajan tanah liat itu ya.
Mungkin itu yang bisa kita simpulkan hari ini. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran, silahkan bisa dipimpin berdoa terlebih dahulu untuk ketua kelas. Mas Rateh bisa dipimpin untuk berdoa. Sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Silahkan. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Bu Widya akhiri untuk pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam